Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia-Nya kepada kita kesempatan untuk merasakan 10 terakhir di bulan Ramadan, dan ini murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak sekedar itu, Allah masih memberikan kita kesehatan hingga Allah hadirkan kita di rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain melainkan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, penuh harap ridha Allah tabaraka wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu Fiqhus Sunnah Nisa yang saya gabungkan dengan Sahih Fiqhus Sunnah, sama-sama karangan Syekh Abu Malik Sayyid Salim hafizahullah taala. Kita sudah masuk kepada mawaqitus shalah, waktu sholat, dan selesai kemarin waktu sholat zuhur, yaitu dimulai kapan Ibu? Dimulai dari tergelincirnya matahari, min wasatis sama ila jihatil gharb, dari tengah langit menuju arah barat. Nah, dan berakhir kapan Ibu? Nah, ketika bayangan sebuah benda itu sudah sama panjang dengan bendanya, maka itulah waktu sholat zuhur. Lewat daripada itu masuk sholat asar yang akan kita bahas tersebut. Kata Syekh hafizahullah taala, waktul asri, ataupun waktu sholat asar, min sayrurati dhilli syai'i mithlahu, yaitu dimulai dari bayangan benda sepanjang bendanya ila isfirari syams, sampai berakhir dengan menguningnya matahari. Jadi dimulai Ibu dengan berakhirnya sholat zuhur, itu bayangan benda sepanjang bendanya hingga matahari menguning. Itu batas akhir daripada waktu sholat asar. Dalilnya fi halil ikhtiyar, tapi ini kondisinya kalau pilihan, karena waktu sholat asar ada waktu pilihan, kita boleh memilih mengerjakan di waktu ini, yaitu terbitnya apabila bayangan benda sepanjang bendanya hingga sebelum matahari menguning. Itu batas pilihan Ibu. Boleh seseorang memilih di waktu ini, meskipun yang paling afdal adalah di awal, tapi ini masih punya pilihan. Lil haditsil mutaqaddam,
al-mutaqaddim berdasarkan hadis yang telah lalu. Wala yajuzu ta'khiruha, dan gak boleh diakhirkan sholat asar ini dari waktunya ila antasfar wasyamsu, hingga matahari menguning. Gak boleh kecuali kondisinya darurat. Kenapa gak boleh? Di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan ibu sholatnya orang yang sudah melewati matahari menguning, yani sudah matahari menguning. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tilka sholatul munafik. Itulah sholatnya orang-orang munafik. Ibu tahu orang munafik ibu? Siapa itu orang munafik ibu? Orang-orang yang menampakkan apa? Keislaman, zahirnya muslim, akan tetapi menyembunyikan sifat kemunafikan. Dia benci dengan Islam. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang dikabarkan oleh Allah, fidarkil asfali minan nar, berada di keratnya neraka jahanam. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang jenisu orang munafik itu apa? Dia dulu yarqubu syamsa, dia memperhatikan, dia mengamati matahari, hatta idza kanat, hingga tatkala matahari itu baina qarnai syaitan, ketika matahari itu sudah berada di antara dua tanduk syaitan, yakni hampir apa itu? Hampir tenggelam. Qama, maka dia pun berdiri. Fana qaraha, kemudian dia naqara, ini mematuk. Dia mematuk di dalam salatnya arba'at, 4 kali. Maksudnya apa? 4 rakaat. Dia diibaratkan ayam yang mematuk makanannya. Kenapa itu? Cepat sekali, karena dia gak mau kehilangan waktunya. La yadhkurullaha illa qalilan, sehingga dia tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Kenapa? Buru-buru. Ini sifatnya orang munafik. Lakin, sehingga asalnya tidak boleh itu, akan tetapi kata Syekh, lakin akan tetapi lau ujida udhur, seandainya ada udhur, al-daruratun, atau sebuah darurah, mau tidak mau, fala haraja fi sholatiha, maka tidak apa-apa di dalam sholatnya, qabla ghurubi syams, sebelum matahari terbenam. Tapi kondisinya darurat, ada hajat. Li hadithi Abi Hurairah, dalilnya apa? Berdasarkan hadisnya Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adraka rak'atan minal asri, barang siapa yang mendapati 1 rakaat dari salat asar, qabla ghurubi syams, sebelum terbenamnya matahari. Jadi dia dapat 1 rakaat sebelum matahari terbenam. Pertanyaannya ibu, ini kondisinya matahari yang belum menguning atau sudah nih? Sudah. Hampir terbenam matahari, tapi dia dapat 1 rakaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad adraka al-asr, sungguh dia telah mendapati salat asar, yang dimaksud salat asar. Tapi ini dalam kondisi darurat. Kata Syekh, wa hadza mahmulun ala halil idrar, ini dibawa dalam kondisi idrar, terpaksa. Faqat, hanya dalam kondisi terpaksa. Jam'an bainal adillah, sebagai bentuk penggabungan antara dua dalil.
hadis yang lain kata Rasulullah, siapa dapat masih 1 rakaat sebelum tenggelam matahari, maka dapat 1 rakaat. Maka digabung ini boleh kalau kondisinya darurat. Buktinya Rasulullah katakan sholat munafik. Jelas ibu? Wa yustahabbu tadhkiru bil asr, dan disunnahkan, dianjurkan, disukai untuk tadhkir, mengerjakan di awal waktu sholat asar ini. Fa'an Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-asr, dahulu salat asar, wasyamsu murtafi'atun hayyatun, sedang kondisi matahari itu masih meninggi, hayyah, hidup. Apa maksudnya? Masih sangat menyengat, masih menyala, bukan redup lagi. Kenapa? Karena dia sholatnya di awal waktu. Ketika berakhir waktu sholat duhur, langsung mengerjakan sholat asar, sehingga kondisi matahari masih cukup menyengat, cukup panas. Fayadhabul dhahibu ila al-awali, kemudian pergilah orang-orang yang ingin pergi ke awali. Awali itu sebuah pemukiman atau kumpulan beberapa rumah penduduk di daerah Madinah arah Najd, demikian. Fayatil awali wasyamsu murtafi'ah, hingga orang itu nyampe ke awali, ke pemukiman ini sedang matahari masih meninggi. Sebagian ulama berikan jarak awali itu dengan masjid itu sekitar 4 mil, atau bahasa kita sekitar 6 kilometer. Maksudnya apa? Ini jaraknya cukup jauh, tapi matahari tetap meninggi. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakannya di awal waktu, dan itu yang disunahkan, menyegerakan daripada sholat asar. Ketika berakhir sholat zuhur, masuk sholat asar, langsung dikerjakan, itu yang disunahkan. Meskipun boleh memilih tadi, sampai kapan itu memilihnya? Sebelum matahari menguning, qabla isfira'i syams. Baik. Kemudian kata Syekh, wahdari ayyatuhal muslimah, wahai kaum muslimah, berhati-hatilah, waspada, antafutaki sholatul asar, jangan sampai Anda kelewatan sholat asar. Kenapa? Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man taraka sholatal asri, siapa yang ninggalin sholat asar, habita amaluhu, maka amalannya batal. Maka amalannya batal. Mungkin ada yang berkata, ibu, bukankah yang menghapus amalan itu hanya apa, ibu? Kalau orang melakukan batal semua amalannya, apa, ibu? Ya, ya, asalnya riddah, kemurtadan, keluar seorang dari Islam, maka terhapus amalannya. Disebabkan apa? Mungkin diantaranya kesyirikan. Tatkala dia tervonis musyrik, bukan hanya sekedar melakukan perbuatan kesyirikan, tapi dia tervonis musyrik. Jelas ibu ya, ini kalau nanti ada waktu, insya Allah akan saya jelaskan. Gak semua orang yang melakukan kesyirikan itu langsung dikatakan musyrik. Tapi musyrik di sini yang tervonis musyrik, terpenuhi syarat-syaratnya, sampai hujah dan seterusnya, dan hilang penghalang-penghalangnya, sehingga dikatakan ini musyrik, yang bisa menghapuskan amalannya. Intinya murtad, melakukan perbuatan kekufuran yang mengeluarkan dalam Islam. Maka kalau ada yang berkata bukannya yang menghapuskan amalan itu hanya kemurtadan atau bahasa yang tadi kesyirikan, maka kita katakan itu
Itu yang paling banyak. Tapi tidak dipungkiri ada amalan-amalan di dalam Islam yang membatalkan amal, yang membatalkan sebuah amalan. Ada yang bisa dicontoh itu? Amalan kalau dilakukan itu bisa membatalkan sebuah amalan kebaikan kita. Ada yang tahu itu? Ada sebuah perbuatan. Iya. Maksiat dalam kesendirian. Kalau ini ada ayatnya saya sampaikan ibu ya. Bisa ditulis ayatnya ini dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Al-Baqarah ayat 264. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum." Jangan kalian membatalkan, menggugurkan sedekah kalian, infak kalian, pemberian kalian. Jangan sampai digugurkan. Dengan apa ibu? Nah, bil manni wal adha. Bil manni dengan mungkin temannya udah begitu, masya Allah, mukenanya nanti bagus. Orang itu apa yang kasih kok? Sakit hati. Diam aja, kecuali kalau ditanya dan seterusnya, dan memang kita harus mengenai. Kenapa itu menyakiti hati? Wal ada menyakiti hati. Ini bisa menggugurkan daripada amalan. Sehingga hadis yang tadi bukan maksudnya adalah murtad, tapi ada amalan-amalan memang yang menghapuskan sebuah amalan. Di antaranya siapa yang meninggalkan sholat asar, maka dia terhapus amalannya. Pertanyaannya itu, amalannya ini terhapus semuanya atau terhapus? Iya. Maka ditafsir oleh para ulama itu, insyaallah jawabannya ditafsir oleh para ulama, kalau dia meninggalkan asar dalam artian totalitas semua sholat di antaranya asar, maka dia menghapuskan semua amalannya. Tapi kalau yang ditinggalkan asar sore itu, ketika hari itu, maka menghapuskan amalan di hari itu. Sudah rugi nggak kita? Rugi besar. Rugi. Kenapa yang semua yang tadi? Kalau yang semua kan kemarin kita sudah bahas, itu menjadikannya seorang keluar dari Islam ketika dia meninggalkan sholat secara totalitas, bukan karena sholat, bukan karena enggak, tapi dia meninggalkan secara totalitas. Meskipun dia meyakini tentang hukum wajibnya sholat, yang kuat, yang rajih Allah Ta'ala adalah jatuhnya kepada kekufuran. Baik, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi yang dimaksud di sini membatalkan amalan hadafi man tarakaha mudayyi'an lahati, kalau orang ninggalin karena memang menyia-nyiakan ibu, gak ada udzur, mutahawunan bi fadli waqtiha, meremehkan keutamaan waktunya, ma'qudrati ala adaiha, padahal dia mampu untuk mengerjakannya pada waktunya. Kok dia ketinggalan sholat asar? Disebutkan sebuah riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala alladzi tafutuhu sholatul asri, orang yang ketinggalan sholat asar sampai keluar waktunya itu, faka'annama utira ahlahu wa malahu, seolah-olah dia telah kehilangan keluarga dan hartanya itu. Kehilangan keluarga dan hartanya. Ada di antara
antara kita yang mau kehilangan keluarga dan hartanya, itu aset yang paling disayangi, harta, keluarga. Bahkan terkadang kita mengorbankan banyak hal demi untuk mempertahankan apa? Keluarga dan harta ini. Kita ketinggalan sholat asar, maka seolah-olah kita telah ketinggalan atau kehilangan daripada harta dan keluarga kita yang kadang kita begadang, kadang kita rela tidur siang demi mencari apa? Mencari harta. Tapi ketinggalan sholat asar itu, ini kita seolah-olah ketinggalan, kehilangan keluarga dan harta kita. Sebagian ulama mengatakan apa? Berhati-hati, jangan sampai ketinggalan sholat asar. Seolah-olah kita kehati-hatian kita, jangan sampai kita kehilangan harta dan keluarga kita. Tak kala kita khawatir, takut kehilangan keluarga dan harta kita, maka demikian seharusnya kita takut kehilangan daripada sholat asar tersebut. Nah, wa kaifa la yakunu kadzalika? Kenapa kok sampai sholat asar demikian? Ya, bagaimana tidak? Wahia sholatul wusta. Sholat asar disebut dengan sholatul wusta, sholat yang tengah. Allati akkada Allah Ta'ala, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih menekankan ala muhafadzati 'alaiha, untuk menjaga daripada salat tersebut, salat asar tersebut. Fi qouli ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hafizu 'ala shalawat, hendaklah kalian menjaga salat was salatil wusta, demikian salat wusta. Salat apa itu? Salat asar. Ini disebut dengan dzikrul khas ba'da dzikril 'am. Setelah menyebutkan secara khusus, setelah menyebutkan secara umum. Jaga salat-salat. Masuk salat asar itu masuk, kemudian disebutin lagi dan salat asar. Ini perhatian terhadap salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah dalam keadaan qanit, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah kita katakan itu, kita mengutus anak kita untuk pergi ke suatu tempat dengan adik-adiknya, kita katakan jaga adik-adiknya, jaga Abdullah misalnya. Ada perhatian khusus kepada Abdullah. Padahal adik-adik semua masuk dari adiknya, tapi nyebutin lagi Abdullah, terlebih lagi Abdullah masa kita. Jaga adik-adik, terlebih lagi Abdullah, seperti itu. Jaga sholat-sholat kalian, terlebih lagi sholat asar. Terlebih lagi sholat asar, karena disebutkan ibu orang-orang dahulu menyia-nyiakan daripada sholat asar tersebut hingga Allah tekankan dalam ayat ini mulia, karena keutamaan yang sangat besar pada sholat asar. Setelah sholat asar, sholat apa itu? Ya, maghrib. Kata Syekh, waktul maghrib, ada waktu sholat maghrib. Atau saya ulang ibu, sholat asar dimulai kapan tadi bu? Bayangan benda seperti panjang bendanya sampai sebelum berakhir, sebelum terbit matahari. Itu waktu asar yang sifatnya pilihan, boleh memilih antara situ ibu. Adapun setelah itu sampai sebelum tenggelam matahari, namanya waktu apa? Waktu darurat, hanya dilakukan ketika kondisi darurat. Karena kalau enggak, seperti sholatnya siapa tadi itu? Orang munafik, masya Allah. Berarti sholat maghrib, ada sholat maghrib min ghurubi syamsi, dari tenggelamnya matahari, ila an yaghiba syafaqu,
hingga menghilang syafaq. Syafaq itu apa orang bilang megah merah atau apa namanya, intinya cahaya matahari yang tenggelam itu menguning. Kuning apa merah sih? Merah. Matahari tenggelam itu masuk sholat maghrib hingga cahayanya itu yang merah itu juga hilang. Kalau sudah hilang itu berakhir waktu sholat maghrib. Kalau masih ada berarti itu masih waktu sholat maghrib. Wa yustahabbu ta'jilul maghribi, demikian itu disunahkan, dianjurkan ta'jil, menyegerakan daripada sholat maghrib. Wa yukrahu ta'khiruha, dan dibenci, dimakruhkan untuk mengakhirkan sholat maghrib ini. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati, umatku akan senantiasa bi khair, pada kebaikan, au ala fitrati, atau senantiasa berada di atas fitrah. Kapan? Malam yuakhirul maghriba, selama mereka tidak mengakhirkan sholat maghrib, hatta tashtabikan nujum, hingga nujum, bintang-bintang itu nampak semuanya, jadi sampai dan hampir menjelang isya. Jadi maghrib disegerakan itu, disunahkan, dianjurkan untuk mengerjakan di awal waktu. Ketika matahari sudah tenggelam, itu sudah masuk waktu sholat maghrib. Wal hadits Rafi' bin Khudaij, demikian berdasarkan hadisnya Rafi' bin Khudaij yang menunjukkan bahwasanya sholat maghrib itu dikerjakan di awal waktu yang disukai. Qala, beliau mengatakan, kunna nusallil maghriba ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dahulu kami sholat maghrib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayansarifu ahaduna, maka salah seorang kami pulang, yakni berhenti dari sholatnya selesai. Wa innahu, bahwasanya kayak mana, la yubsira mawaqi'a nabiyhi, dia masih bisa melihat tempat jatuhnya anak panahnya. Ibu ini sholat maghrib, ibu ya, selesai sholat maghrib dia memanah, maka sahabat masih melihat di mana jatuh dan posisi anak panahnya itu mendarat, menunjukkan bahwasanya apa? Masih apa? Masih terang. Kenapa? Karena dia mengerjakan sholat maghribnya di awal waktu. Di awal waktu. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, demikian Al-Imam Muslim. Kemudian waktu sholat itu, waktu sholat isya. Waktu isya ini adalah waktu sholat isya min qiyami syafaq, dari hilangnya syafaq tadi, warna merah. Berarti saya tanya ibu, sholat isya nyambung gak dengan sholat maghrib? Nyambung. Selesai sholat maghrib masuk sholat isya, diakhiri dengan masuknya sholat isya. Ketika berakhir waktu sholat maghrib, maka itu awal masuknya sholat isya. Nah, ila muntasifil lail, sampai kapan? Sampai tengah malam ibu. Jam berapa ibu? Gak mesti ibu, sengaja emang anak tanya jamnya. Gak mesti jam 12. Tengah malam di sini ibu. Kemarin kalau nggak salah saya sudah sampaikan. Ada yang ingat? Ya, sepertiga malam yang tengahnya lagi. Jadi kalau kemarin saya gambarkan sholat subuh jam 5,
sholat subuh misalkan, ya nggak apa-apa jam 5. Kemudian sholat maghrib jam 6. Berapa tengahnya? Setengah 12. Itu tengah malam Ibu. Jadi itu akhir daripada waktu sholat Isya. Nggak boleh dilewati. Itu akhir waktu daripada sholat Isya. Jadi patokannya bukan jam dalam artian mesti jam 12, tidak. Tidak. Di hadis Abdullah bin Amr al-Mutaqaddim, berdasarkan hadisnya Abdullah bin Amr yang telah lalu. Kemudian Ibu, wa yustahabbu ta'khirul isya. Kalau isya ini beda dengan sholat-sholat yang lainnya. Saya ulang, sholat isya ini beda dengan sholat-sholat yang lainnya. Kalau sholat-sholat yang lainnya disunnahkan, disukai, digerakkan di awal waktu. Kalau sholat isya berarti disukai oleh Ibu. Nah, yustahabbu ta'khir, disukai mengakhirkan al-isya, sholat isya. Tapi ada syaratnya Ibu. Apa syaratnya Ibu? Malam takun masyaqqatan, selama tidak memberatkan. Selama tidak memberatkan. Pertanyaannya, kalau berat berarti kembali kepada disegerakan di awal waktu. Fa'an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, dia berkata, a'tama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailah. Suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'tama itu begadang bahasa kita. Tapi ingat Ibu, begadangnya enggak sampai lewat sholat, enggak sampai lewat sholat isya, enggak sampai melewati tengah malam. Dzata lailah, suatu malam, hatta dhahaba 'ammatul lail, hingga berlalulah malam. Hatta nama ahlul masjid, hingga tidur orang-orang yang menunggu di masjid untuk sholat apa? Sholat isya. Dan beliau sholat gak keluar-keluar. Tsumma kharaja, kemudian udah larut malam tadi, tengah malam, kharaja fasolat, kemudian keluar, kemudian sholat faqal. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu, sesungguhnya ini saat ini la waktuha, benar-benar waktunya sholat isya. Laula an asyukku ala ummati, kalau memang hal itu tidak memberatkan umatku. Jadi disunai mengakhirkan sholat isya, tapi selama tidak memberatkan. Kalau berat, kembali kepada hukum asal, mengerjakan di awal waktu. Nah, wa yukrahun naumu qabla al-isya, dan dibenci Ibu tidur sebelum sholat isya. Kenapa Ibu? Kenapa kok dibenci tidur sebelum sholat isya? Kira-kira Bu, khawatir apa? Ketiduran, lewat, alarm bunyi, dimatikan lagi, baru nyambung. Khawatir ketiduran, maka dilarang tidur sebelum sholat isya, dimakruhkan kecuali memang ada sebuah kebutuhan. Wa kadzalika yukrahul haditsu ba'daha, demikian dibenci juga bercerita, diskusi, ngobrol setelah sholat isya. Kira-kira apa itu? Nah, khawatir luput sholat subuh,
khawatir luput sholat subuh. Demikian dikhawatirkan juga berlarut-larut dengan percakapan yang tidak bermanfaat illa limaslahah, kecuali ada sebuah kemaslahatan maka boleh. Fa'an Abi Hurairah, fa'an Abi Barzah, dari sahabat Abu Barzah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nawma qabla al-isya, beliau melarang atau beliau membenci tidur sebelum isya, wal haditha ba'daha, demikian haditha berbicara berngobrol setelah sholat isya. Lakin yajuzul hadithu li maslahah, akan tetapi boleh ngobrol setelah sholat isya dengan sebuah kemaslahatan, kasamri ma'al ahl, seperti bercengkrama dengan keluarga, suami istri, walahmihi, dan yang lainnya. Fa fi hadithi Ibnu Abbas, di dalam sebuah hadis Ibnu Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tahaddatsa ma'ahlihi, beliau sallallahu alaihi wasallam cengkrama bersama istrinya, keluarganya, Maimunah, sa'atan, 1 jam, summa, atau sesaat atau 1 jam, summa raqadaina, kemudian tidur setelah bercengkrama dengan istrinya, sehingga boleh bercengkrama dengan sebuah kebutuhan. Nah, kemudian waktu sholat, waktu sholat subuh, dan ini waktu sholat yang terakhir, yaitu min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar. Ingat ibunya, terbit fajar, bukan terbit matahari. Kalau matahari kesiangan kita. Min tulu'il fajar, dari terbitnya fajar, yakni fajar shadiq yang kedua, ila tulu'i syamsi, berakhir dengan terbitnya matahari. Kalau sudah terbit berarti habis sudah waktu sholat subuh tersebut. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu sholat subhi, waktu sholat subuh, min tulu'il fajr, dari terbitnya fajar, yakni fajar yang kedua, fajar shadiq, malam tatlu'is syamsu, selama belum terbit matahari, karena kalau sudah terbit itu akhir daripada sholat subuh. Wa yustahabbu tadhkiru bisubh, dan disukai menyegerakan sholat subuh, fi awwali waqtihi, di awal waktunya, wa huwa ma yusamma taghlis, dan ini yang disebut dengan taghlis, waktu subuh yang masih gelap. Nah, di hadis Aisyah taqalat, berdasarkan hadisnya Aisyah, dia berkata, kunna nisa'al mu'minat, dan kami atau dahulu para wanita mukminat, yashhadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat al-fajr, mereka menyaksikan, yang ikut serta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh di masjid, menunjukkan bahwasanya wanita tidak dilarang salat di masjid, hanya saja yang paling afdal bagi mereka di rumah. Tapi sekiranya dia di masjid tidak dilarang, tidak dihalangi. Nah, mutaraffi'at bi murutihin, mereka wanita ini membungkus badan mereka, maksudnya menutupi badan mereka dengan kain-kain mereka. Thumma yanqalibna ila buyutihin, kemudian mereka kembali ke rumah mereka, hina yaqdina shalat, tatkala mereka sudah menyelesaikan salat. Salat apa ini, Bu? Salat apa ini, Bu? Salat subuh tadi, salat subuh. La
la ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Tidak ada seorang pun yang mengenal di antara mereka karena kondisi gelap. Maksudnya apa? Mengerjakan sholat subuh di awal waktu, di masa yang masih gelap tersebut. Fa'an Nabi Mas'ud al-Ansari, dari sahabat Ibnu Mas'ud al-Ansar, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh marratan bi ghalas. Beliau salat subuh suatu waktu dalam kondisi yang gelap, yang di awal waktu. Tsumma shalla marratan ukhra, kemudian salat lagi di lain waktu. Fa asfara biha, kemudian beliau sallallahu salat agak istirahat, agak terang dikit. Tsumma kanat salatu ba'da dzalik, kemudian setelah itu salat beliau sallallahu alaihi wasallam at-tajlisu, yaitu salat di awal waktu, yaitu kondisi masih gelap, hatta mata, hingga beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Wala aulam yu'id ila yusfira, beliau tidak pernah mengulang lagi salat di kondisi yang terang. Jadi beliau mengerjakannya di awal waktu, yaitu di masih kondisi gelap. Pak, ini tadi kan kita telah mulainya, kita ikut waktu ini atau kita tutupin waktu yang tadi? Ibu, saya tanya Ibu, kita lanjutkan Ibu. Tidak apa-apa Ibu. Nah, kita lanjutkan sedikit. Itu waktu daripada sholat. Yang pertama Ibu, sholat zuhur dimulai dan berakhir dengan apa? Dimulai dengan tergelincirnya matahari hingga bayangan benda sepanjang bendanya. Sholat asar Ibu, nah, bayangan benda sepanjang bendanya hingga sebelum matahari menguning. Sholat maghrib Ibu, tenggelam matahari sampai sebelum hilang syafaq, yakni cahaya dari matahari tersebut yang berwarna merah. Kemudian sholat isya Ibu, dari hilangnya syafaq, yakni berakhirnya sholat maghrib, hingga Ibu jam 2. Oh, enggak ada sudah. Nah, sampai tengah malam. Masya Allah, barakallahu fikum. Kata Syekh, bima tudrikina waktu sholat. Kapan dikatakan seseorang itu masih dianggap mendapati waktu sholat? Saya ulang Ibu, kapan seseorang dikatakan itu masih mendapati waktu sholat? Idza adrakti raka'atan minas shalah, kalau Anda masih mendapatkan satu rakaat dari sholat, alal aqal, dan ini kadar minimal, qabla khuruji waktiha, sebelum keluar waktunya, faqad adrakti, maka sungguh Anda telah mendapati sholat, waktu sholat tersebut. Misalkan Ibu hampir berakhir sholat duhur, hampir masuk sholat asar, tapi Anda masih dapat satu rakaat, kemudian masuk sholat asar, maka Anda dihitung mendapati waktu sholat duhur. Anda sholat duhur pada waktunya. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adraka raka'atan minas subhi, barang siapa yang mendapati satu rakaat dari sholat subuh,
matahari terbit, karena kalau matahari terbit sudah berakhir. Tapi sebelum matahari terbit dia dapat 1 rakaat itu, faqad adraka subha, sungguh dia telah mendapati waktu salat subuh. Wa man adraka rak'atan min al-'asri qabla an tadhriba asy-syamsu, barang siapa yang mendapati 1 rakaat sebelum matahari tenggelam, salat apa ini itu? Asar. Kondisi darurat. Ini sholat asar, tapi kondisi darurat, dia masih mendapatkan 1 rakaat sebelum tenggelam matahari. Faqad adraka al-asr, sungguh dia telah mendapati sholat asar. Dan ini hanya permisalan. Kenapa? Kata Syekh, wa hadza yashmalu ghairaha min as-salawat. Akan tapi hadis ini mencakup semua sholat minas sholawat, dari sholat-sholat yang lainnya. Kenapa? Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat yang lain, man adraka rak'atan minas shalah, siapa yang mendapati 1 rakaat dari sebuah salat, faqad adraka shalah, sungguh dia telah mendapati salat. Hadis ini Ibu memiliki 2 makna ya. Siapa yang mendapati 1 rakaat dari waktu sholat, maka dia mendapati waktu sholat tersebut. Makna yang kedua, barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari sholat berjamaah, maka dia dianggap sholat berjamaah. Tapi kalau sudah lewat daripada itu, dia tidak dihitung lagi sholat berjamaah. Pertanyaan terakhir itu, gambaran mendapatkan 1 rakaat itu seperti apa? Dengan mendapati rukuk, dengan mendapati rukuk. Adapun ketika sudah mendapati sujud atau sudah i'tidal, maka ini sudah dianggap lewat 1 rakaat. Tapi selama dia masih mendapati rukuknya imam, walaupun sebentar, maka dia dihitung dapat 1 rakaat. Nah, ada beberapa permasalahan yang terkait dengan waktu sholat tersebut, Ibu. Atau kita sebutkan dulu tentang pentingnya daripada waktu sholat tersebut. Ketahuilah Ibu, al-waktu awqadu faraidis sholat. Waktu itu adalah fardu sholat, kewajiban sholat, dan dia adalah kewajiban sholat yang paling muakkad, yang paling ditekankan di antara kewajiban sholat. Saya ulang Ibu, mengerjakan sholat pada waktunya hukumnya apa? Wajib Ibu atau fardu. Mengerjakan sholat pada waktunya itu sifatnya fardu, wajib, dan dia lebih wajib, lebih ditekankan daripada kewajiban-kewajiban yang lainnya. Simak sedikit penjelasan Syekh. Lihat dalam yajuz ta'khirus sholat yang waktiha, oleh karenanya enggak boleh mengakhirkan sholat hingga keluar dari waktunya. Walau li janabatin, meskipun itu karena sebab janabah junub, au hadatsin, atau karena berhadas, au najasatin fi thawb, atau
atau karena ada najis di pakaian, wala li fuqdani ma tustaru bihi al-awrah, atau karena tidak adanya penutup aurat, wala ghairi dzalik, dan yang lainnya as-sahih menurut pendapat yang dikuatkan oleh Syekh. Fal sholat fil waqti bihasabi halihi, bahkan dia sholat dalam kondisinya tersebut sebelum berakhir daripada waktunya. Atau saya kasih contoh lain, Ibu, di kitab yang lain beliau menyebutkan dalam segi Fiqh Sunnah Nisa ini disebutkan kalau orang itu lagi kondisi junub, kemudian kalau sekiranya dia berwudu keluar waktunya, udah hampir mepet ini, Bu, udah hampir selesai waktu sholat ini, udah mau keluar waktunya, maka dia disyariatkan bertayamum, karena bertayamum itu lebih singkat daripada berwudu, karena kalau berwudu keluar dari waktunya lebih ditekankan waktunya daripada hanya sekedar berwudu. Nah, itu mungkin yang bisa kita sampaikan, Ibu. Insya Allah nanti akan kita jelaskan, yaitu beberapa perkara yang terkait dengan waktu sholat tersebut. Mungkin ada pertanyaan, Ibu, sebelum kita akhiri. Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, di luar tema. silakan. Kalau sekiranya kami bisa menjawab, insya Allah kami akan sampaikan. Tapi kalau tidak, maka itu PR bagi kami. Bismillah, akan Ustaz yang bertanya, dan ini masalah video Ustaz. Masalah? Video. Nah, apa namanya? Akhirnya punya orang tua yang sudah mungkin ada uzur tidak bisa melakukan puasa. Mungkin hitungannya itu sekitar 5 tahunan, kurang lebih beliau sakit. Semenjak dari awal sakit itu tidak pernah diperhatikan pikirannya Ustaz. Jadi mulai tahun ini baru diperhatikan pikirannya Ustaz. Tapi kalau dihitung-hitung itu sekitar 5 tahunan. Nah, yang mau tanyakan Ustaz, setelah dihitung-hitung itu kan Ustaz, dalam satu kali tidak berpuasa itu dianjurkan untuk memberi makan 1 orang gitu. Nah, setelah dihitung-hitung itu kan banyak nominal Ustaz. Kalau misalnya dalam 1 orang ini tidak dibagikan 1 makanan atau misalnya ukuran beras begitu Ustaz, apakah dalam 1 orang ini yang dibagikan itu boleh melebihi dari yang diberikan? Misalnya dalam 1 orang ini harus dapat 5 kilo atau 10 kilo seperti itu Ustaz. cukup itu. Nah, yang kedua Ustaz, yang kedua masalah sholat Ustaz. Misalnya dalam keseharian orang tersebut dia melakukan sholat itu selalu di awal Ustaz. Tapi ada di saat waktu dia tidak bisa melakukan di awal waktu karena ada pekerjaan misalnya, dan ingin meninggalkan, mungkin ada mudarat yang lebih besar Ustaz. Apakah pahalanya Ustaz itu sama dengan yang seperti biasa melakukan di awal waktu atau berkurang Ustaz? Syukran. Pertama, Ibu,
Intinya pertanyaannya adalah apakah boleh seseorang satu orang menerima pembayaran fidyah dengan jumlah yang banyak? Semoga ini tidak salah. Ataukah harus sekian dan sekian? Maka yang kan saya ketahui wallahu ta'ala bahwasanya ibu itu enggak disyaratkan harus ada takaran tertentu dia sudah terima. Wah ini kan sudah dapat sekian nggak boleh lagi, enggak. Bahkan sekiranya kan fidyah itu diberikan kepada fakir miskin. Misalkan di sebuah tempat daerah fakir miskinnya cuma 5 orang ibu, maka yang lainnya itu diberikan semua kepadanya. Kalau cuma satu semuanya masih di situ, enggak apa-apa. Demikian ibu, sama seperti yang ayat fidyah tadi, maka itu diberikan kepada fakir miskin. Terserah mau berapa, bisa 10 orang kita bagikan rata, bisa cuma 1 orang kita kasih, bisa semuanya ibu. Bisa, intinya tersalurkan daripada bayar fidyahnya tersebut. Adapun yang kedua, bagaimana kalau kondisinya normal itu dia kerjakan sholatnya di awal waktu, tapi ketika kondisi ada sebuah kondisi kebutuhan darurat dan yang lainnya, maka kita ketahui ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau pertanyaannya apakah pahalanya sama, maka disebutkan dalam sebuah hadis ibu, tidaklah seorang muslim idza marada al-'abdu aw safara, apabila seorang hamba itu sakit atau safar, maka kutiba lahu maka ya'malu sahihan muqima. Apabila seorang hamba itu sakit atau dia safar, maka ditulis pahala-pahala kebaikan yang dia kerjakan ketika mukim dan sehat. Ibu, ini kondisinya seperti itu ibu. Kalau dia safar gak bisa banyak sholat sunnahnya, gak bisa baca Al-Qurannya karena safar. Demikian kalau dia sakit dia gak bisa banyak sholat sunnahnya, cukup dengan ini ditulis pahalanya seperti dia dalam kondisi sehat ibu. Kalau ibu yang tadi sebutkan karena sebuah udzur, karena sebuah alasan, maka kita berharap insya Allah pahalanya ditulis seperti itu, karena Allah Maha tahu ibu, dia akhirkan salatnya karena kondisinya yang tadi kebutuhan. Ada yang lain ibu? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Nah, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Tapi ibu, tadi pertanyaannya cocok ya pertama dong? Anak khawatir salah. Seperti itu kayak ibu? Nah, istilahnya boleh kita berikan, terserah. Itu terserah, nggak ada harus kalanya. Oh kamu udah dapat 2 karung nggak boleh sudah enggak. Kalau itu hanya fakir miskinnya, masa terus dipalingkan kepada orang kayanya? Enggak, tetap kepada fakir miskin, karena itu adalah kafarat atau fidyah. Dan kita cukupkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekiranya ada yang benar, maka itu murni datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mudahkan kita mengamalkannya. Namun jika ada yang keliru, ada yang tidak benar, maka itu murni kekeliruan kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kesalahan-kesalahan kami. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.